jadi tanur mutmainnah ini dengan cara tersistem Bapak, seperti itu. Baik, mungkin langsung aja pada Pak Reza selaku CEO dari PT Tanur Mutmainnah Tour. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak Pak Arif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran Pak? Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati para mujahid Baitullah yang atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah dapat berkumpul pada malam hari ini di Zoom meeting. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita senantiasa Allah catat menjadi amal soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa kumpulkan kita di dalam kebaikan, baik di dunia maupun kelak di yaumil akhir. Allah tempatkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya yang paling tertinggi. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji kita atas segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberi kesempatan, kita ditunjuk, kita dipilih, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi sisa hidup yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama mengikrarkan diri kita melanjutkan perjuangan mulia, yaitu perjuangan dakwah Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, kecintaan kita, yaitu Nabi kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada para sahabat dan keluarganya yang rela berkorban membantu perjuangan dakwah Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW dengan tenaga, pikiran, waktu, bahkan mereka berkorban dengan jiwa dan nyawa demi tegaknya Islam di muka bumi, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah, taat, dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dilihat di apa namanya? Di presentasi ya, di handphone atau di laptop kita masing-masing ya. Di sini ada presentasi di umroh, The Great of Tanur Mutmainnah Tour, Everyone Can Umroh and Hajj. Nah, insya Allah presentasi ini juga bisa dipakai kemana-mana ya. Kebetulan presentasinya juga baru jadi. Nah, kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk mempresentasikan umroh ke kaum muslimin sehingga kaum muslimin bisa tertarik. Next. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mujahid Baitullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal di sebuah negara yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal di Indonesia, di mana Indonesia memiliki sebuah rekor yang sangat luar biasa, yaitu Indonesia merupakan negara basis Islam terbesar di dunia dengan jumlah sebanyak 237 juta jiwa yang beragama Islam. Ya, jadi ada 230 juta jiwa, tapi ironisnya yang baru berumroh setiap tahunnya di Indonesia, ya, di mana negara ini merupakan negara yang rekornya paling banyak orang beriman kepada Allah, beriman nabinya adalah Nabi Allah Rasulullah Muhammad, ya. Tapi rekornya baru 0,4% saja Bapak Ibu. Ya, 0,4%, kurang lebih nilainya itu 1.200.000 setiap tahunnya. Jadi kalau ditanya masih banyak nggak orang yang ngakunya katanya kalau ditanya mau umroh mau, tapi implementasinya nggak mau ya. Karena realitasnya baru 1 juta sampai 1.200.000 jiwa aja yang pergi umroh setiap tahunnya, dan relatif mereka repeat order. Artinya mereka yang sudah pernah pergi umroh, nah itu mereka pergi lagi gitu setahun sekali, karena umroh akan menjadikan siapapun yang berangkat akan memiliki rasa untuk kembali lagi. Ya. Next.
Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering kali bilang di beberapa presentasi ya, travel di Indonesia tuh banyak, ada ribuan travel yang berizin kurang lebih nggak sampai 2.000, yang nggak berizin juga ada 1.000 lebih, total-total ada 3 ribuan travel yang ada di Indonesia, dan rata-rata mereka mensyiarkan bukan produk knowledge yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang mereka syiarkan adalah produk knowledge ya, hotel, produk knowledge pesawat ya. Mereka selalu tawarin gini, Pak mau umroh nggak? Umroh di saya tuh harganya murah. Pak mau umroh nggak? Umroh di saya itu ya hotelnya bintang 5. Umroh di saya pesawatnya direct Pak, kan gitu. Itu selalu yang ditawarkan kepada orang, dan ketertarikan orang terhadap umroh adalah karena harga murah, fasilitas bagus, sehingga dia umroh. Padahal ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kaum muslimin untuk mengetahui yang namanya wa'ad. Wa'ad itu adalah janji, artinya janji-janji besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang beriman pada Allah Azza wa Jal ketika ingin melaksanakan sebuah aktivitas ibadah, atau bahasa lainnya fadilah. Dan ini yang harus dikedepankan. Maka tidak aneh ketika Indonesia menjadi sebuah negara yang mayoritas beragama Islam, bahkan menjadi sebuah negara yang memiliki rekor paling fantastis dibanding negara-negara lain yang ada di belahan dunia ini, tapi Indonesia memiliki sebuah ibadah umroh dan haji yang outputnya tidak sejalan sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cuma di Indonesia ibadah ini mengalami masalah yang sangat kritis. Kenapa kritis? Ya, bisa dilihat fenomenanya di Indonesia, orang kalau mau umroh, ibadah ini dijadikan sebuah alat untuk meningkatkan status sosial ya. Cuma di Indonesia mereka yang pergi umroh, pulangnya minta sertifikat umroh. Ya, cuma di Indonesia juga yang pergi haji, pulangnya mesti dipanggil Pak Haji. Sedangkan Rasulullah bersabda, Inna akhwafa ma'ahu alaikum syirkul asgor, qala wa masyirkul asgor, qala arya'u. Rasul, orang yang paling terbaik di muka bumi, ya, dari segi apapun, dan menjadi uswah, contoh suri tauladan, dan kita nggak butuh suri tauladan lain kecuali beliau sampai dengan yaumil akhir, takut terhadap suatu hal, yaitu takut umatnya terjangkit syirkul asgor. Syirkul artinya menduakan Allah, asgor artinya kecil. Sahabat bertanya, wa syirkul asgor ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menduakan Allah secara kecil, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya'u, riya, perbuatan ibadah di mana lisannya berani bersumpah atas nama Allah, saya umroh, haji, sedekah, zakat, infak, ya, tujuannya karena Allah Azza wa Jal, tapi hati kecilnya digoda setan, pikirannya digoda setan, sehingga ibadahnya jadi untuk bukan Allah. Ibadahnya tujuannya hanya untuk dapat pujian orang lain, ya. Ibadahnya tujuannya untuk dipamerin sama orang lain. Sehingga fenomena yang terjadi yang kita bisa lihat ya di Indonesia, kalau mau umroh itu lebih mahal pameran kepada manusia dibanding ya umroh itu sendiri. Padahal sudah jelas-jelas ya sejarah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang melaksanakan ibadah ketika tujuannya hanya semata-mata untuk Allah. Ya, sempat saya cerita juga di beberapa seminar, ya, ada seorang khalifah yang sangat luar biasa semasa hidupnya, ya, dia selalu bersedekah di jalan Allah, dan tidak ada satupun yang tahu khalifah, raja, ya, setiap malam keluar rumah, keluar istana, ya, tidak ditemani sama apa namanya bodyguardnya, para tentara-tentaranya, manggul sendiri di kedua bahunya itu makanan yang dia bagiin tiap malam ke rumah-rumah orang fakir miskin. Ya. Jadi baru diketahui ceritanya ketika sang khalifah meninggal dunia. Khalifah meninggal dunia, ya, selang beberapa hari ternyata udah nggak ada yang bagiin makanan lagi. Ya, setiap pagi tuh biasanya depan rumah orang fakir miskin tuh ada makanan, dan mereka nggak pernah tahu ini siapa yang kasih, ini siapa yang kirim. Nah, itu diketahui ketika sang raja ini meninggal, dimandikan, ya, raja ini ada bekas kapalan di kedua pundaknya. Ada bekas kapalan di kedua pundaknya. Nah, akhirnya masyarakat memberikan sebuah kesimpulan bahwa oh ternyata setiap malam yang suka kirim makanan
itu adalah sang raja. Bahkan orang di istananya pun nggak ada yang tahu. Begitulah hebatnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, menutupi amal ibadahnya, takut untuk dilihat oleh hamba karena hanya semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah, ya, untuk Allah, dan hanya berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat kisah mulianya tanpa mengotori amal ibadahnya ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, harusnya yang dikedepankan adalah ketika kita mau pergi umroh adalah produk knowledge yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus umroh? Kenapa sih harus haji? Nah, ini argumentasi-argumentasi yang harus kita utarakan sebagaimana Rasulullah utarakan mengajak orang pada zaman dulu, ya. Umroh, haji adalah sebuah ibadah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengakselerasi kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kalau mau dapat dunia, mau dapat akhirat, semua solusinya ada di ibadah ini, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, saya singkat aja, kafaratun lima bainahuma. Umroh sebuah aktivitas ibadah yang kita laksanakan nggak lama, 2 jam, maksimal 4 jam ketika Masjidil Haram rame, ya. Siapapun yang melaksanakan ibadah ini tujuannya karena Allah, melaksanakannya 2 sampai 4 jam, bukan karena manusia, berapapun umurnya, semua kafaratun lima bainahuma. Semua dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umroh ketika dilaksanakan tujuannya karena Allah, wasa'aluhum fa'atohum. Apapun yang hambaku minta, maka langsung aku ijabah, ya. Dan ini juga banyak dikisahkan dalam sejarah-sejarah sukses umroh. Dan ada cerita termasyhur yaitu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapati sebuah musibah besar dalam hidupnya, seorang istri yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tidak punya anak sampai umur 90 tahun. Tidak bisa punya anak sampai umur 90 tahun. Maka ketika itu Nabiullah Ibrahim tawaf, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai di makam Ibrahim, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, minta solusi Allah, ya, ternyata langsung diijabah dan banyak kisah lainnya. Dilanjutkan lagi. Jadi, ya, ini adalah sebuah motivasi-motivasi yang harusnya dimiliki oleh setiap jamaah, bahwa ketika kita umrah karena Allah, wasa'alum fa'atahum, apapun yang hambaku minta pasti langsung diijabah. Hajat-hajat kita, permohonan kita, permintaan kita, permasalahan kita, langsung Allah kasih solusinya. Oke, dilanjutkan, diharamkan dari kemiskinan. Yanfianil faqro, ya. Jadi kalau dibaca dalilnya agak panjang. Yang tabi bainal haji wal umrah fa innahuma yanfianil faqro. Yanfianil faqro. Orang yang melaksanakan ibadah umrah yang tujuannya hanya karena Allah, pasti Allah hapus kefakiran hidupnya. Lawan kata fakir adalah kaya. Artinya mereka yang umroh pasti kaya. Mau kaya, umroh, ya. Mau kaya, haji. Mana dalilnya, mana dasar hukumnya? Ada tabi'u bainal haji wal umrah fa innahu yanfiyanil faqra. Ya, betapa banyak orang yang kejar dunia mau kaya, sekolah, ya, mulai dari TK, SD, SMP, tujuannya biar apa? Biar menjadi sukses di dunia, ya. Islam sudah memberikan solusi. Mau sukses di dunia, instan, cepat, solusinya ada janji Allah yang besar dalam ibadah ini. Ya, umrah 2-3 jam sampai 4 jam, maka Allah langsung rubah catatan kita di Lauhul Mahfuz, ya. Kalau mereka si fulan di Lauhul Mahfuz dicatat hidupnya biasa-biasa aja. Si fulan miskin, si fulan, ya rezekinya cuma segitu aja. Ketika kita umrah, maka catatan yang di Lauhul Mahfuz itu dirubah sama Allah. Yang fi'anul faqra, ya. Anti miskin, ya. Jadi bisa instan kaya. Lanjut, pahala jihad. Ya, pahala jihad ini ada di 2 dalil. Al-ghazi fi sabilillah. Al-ghazi itu artinya orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu bukan bicara tantangan nyawa aja, tapi seluruh yang dimiliki oleh diri dia, ya, ketika berjihad di jalan Allah itu akan dipertaruhkan, ya nyawa, ya jiwa, ya keluarga, ya harta. Nah, itu disetarakan dengan apa? Wal hajj, dengan mereka yang pergi haji, wal mu'tamir, dan mereka yang pergi umroh. Di dalil lain ada qultu ya Rasulullah anisa ijihadun. Ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Rasulullah jawab, na'am alaihina jihadun la kita fihi al hajj wal umrah.
Ya wajib berjihad untuk wanita, tidak ada peperangan di dalamnya, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah ketika Rasulullah bilang kepada para sahabat pada saat itu, pada zaman itu, wahai sahabat, hari ini kita mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjihad di hari ini melawan para musuh-musuh Allah. Maka semua sahabat, ya, dalam sejarah dikisahkan ada sahabat yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan, ketika perintahnya datang dia merangkak, dia kerjain tuh jihad. Karena apa? Karena sahabat tahu fadilahnya jihad tuh luar biasa. Apa fadilahnya jihad? Ketika dia syahid, dia masuk surga tanpa hisab. Ketika dia melaksanakan jihad, ya, maka dia syahid, jasadnya tidak akan punah sampai yaumil akhir. Ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya apa ganjaran yang Allah berikan? Dia bisa masuk surga di pintu yang khusus dan dia bisa ajak keluarganya puluhan untuk membersamai dia masuk surga. Adiknya, kakaknya, anaknya, ibunya, bapaknya, tantenya, omnya, kakeknya, neneknya, saudaranya, sama-sama dia masuk surga. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disetarakan dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah dan haji. Orang umrah haji yang tujuannya hanya karena Allah Azza wa Jalla dapat pahala jihad, di mana khususnya wanita nanti kelak di yaumil akhir ketika mereka berumrah, ya, kelak di yaumil akhir maka orang-orang perempuan yang umrah ini akan Allah masukkan surga tanpa hisab. Allah akan jadikan jasadnya ketika meninggal dunia nggak akan punah sampai yaumil akhir. Allah akan berikan keutamaan orang ini bisa masuk surga, perempuan ini yang umroh, yang tujuannya karena Allah, bisa masuk surga, ajak suaminya, istrinya, anaknya, kakeknya, ibunya, bapaknya. Nah, ini yang harusnya menjadi sebuah motivasi. Dilanjutkan lagi, mendapat pahala sholat 100.000, ya, dan 1.000 salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwahu ila masjidil haram wa salatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Salat di Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, salat di Masjidil Haram 100.000 ini bisa tergantikan ketika kita diberikan umur oleh Allah 273 tahun, teman-teman. Ya, jadi bagaimana cara hitungnya? 100.000 dibagi 365 hasilnya 273. Itu kalau kita sholat satu kali aja, ya, itu kurang lebih kita bisa bandingkan, kita bisa lawan, bisa tandingi sholat kita. Kalau kita punya umur 273 tahun, ditambah lagi ada sebuah kaidah, kalau sholatnya dilaksanakan secara berjamaah, sab'ata wa isyrina darajah. Kalikan lagi 27 derajat. Artinya sholat satu kali aja di Masjidil Haram, ketika kita umroh, ya, kan kita bisa sholat di Masjidil Haram kalau kita umroh, kalau kita haji, kecuali kita mukimin di sana kan. Nah, ketika kita dapat undangan, kita bisa sholat, itu pahalanya satu kali sholat aja kurang lebih 7.300 tahun pahala sholat. Dan ini yang harusnya menjadi sebuah motivasi, karena awal yuhasabu yaumal qiyamah, sholat pertama kali yang akan dihisap. Ya, kita orang yang beriman nih pasti yakin ada namanya hari kiamat, hari akhir, ya, kita meninggal nanti ada hari kiamat. Nah, di hari kiamat itu ada yaumul hisab namanya, hari perhitungan, hari di mana amal ibadah kita ditimbang. Ya, awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang dihisab pertama kali itu bukan amal yang lainnya, tapi amal ibadah sholat kita. Idza soluha soluha sairu amalihi. Kalau amal ibadah sholatnya beres, berat, ya, maka beres semuanya. Wa idza fasada fasada sairu amalihi. Kalau nggak beres, nggak berat, ya, enteng amal ibadah sholatnya, maka nggak beres semuanya. Dan akselerasi itu hanya bisa kita dapati ketika kita diundang, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah umrah. Dilanjutkan lagi, ya, apa? Cukup ya, ibadah talbiyah diikuti oleh seluruh makhluk dari kanan kiri. Ya, pada saat kita ambil mikot, kita baca labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik, aku memenuhi panggilanmu, Allahumma, duhai Allah, untuk umrah. Umrah untuk umrah, ya kan. Lalu kita lanjutkan dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, ada dalil yang menjelaskan bahwa pada saat kita melafazkan talbiyah, apapun yang ada di sebelah kanan kita, ya, dari ciptaan Allah, baik batu, pasir, pohon, itu ikut membersamai kita melakukan talbiyah kepada Allah. Ya, ya, di sebelah kanan kita tuh, ya, pasir, batu, pohon itu sampai ujung dunia.
dan di sebelah kiri kita pasir batu pohon sampai ujung dunia lagi. Semuanya membersamai talbiyah kita, maka ya ketika mereka bertalbiyah karena kita dapat pahalanya. Bayangin, kita mendapati sebuah pahala makhluk Allah dari sebelah kiri dan sebelah kanan kita sampai ujung dunia, kapan lagi kalau bukan di ibadah ini. Makanya ibadah ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi semua orang, karena ibadah ini menjadi sebuah solusi bagi kehidupan dunia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan ketika orang tahu betapa hebatnya Allah tumpah ruahkan tentang fadilahnya, maka nanti orang pasti butuh umroh, ya, orang pasti butuh haji, orang pasti nggak mau pamer untuk umroh. Nah, dan ini bisa menjadi sebuah jembatan solusi bagi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Jadi teman-teman, ya ketika bicara umroh, semua permasalahan itu bisa terselesaikan dengan umroh. Ya, yang punya hutang, yang punya penyakit, yang mau sukses naik jabatan, apalagi semua ada jawabannya di umroh. Ya, wasa'aluhum fa'atuhum. Apapun yang hambaku minta, kata Allah, pasti aku ijabah. Asalkan umrohnya karena aku. Gitu loh. Mau kaya, di umroh ada solusinya. Mau dihapus dosa, di umroh ada solusinya. Mau masuk surga, di umroh ada solusinya. Jadi semua solusi ada di umroh. Ya kan? Wahai Tanur, ya, kita juga harus jelasin profil kita kepada masyarakat. Tanur adalah perusahaan resmi umroh yang berdiri sejak tahun 2016. 2016 berdiri, ya, pada saat 2016 kiprahnya itu hanya memberangkatkan untuk kalangan sendiri non-profit. 2017 eh, menjadi perusahaan landing arrangement di mana mengakomodir lebih dari 25 perusahaan travel umroh berizin di Indonesia. 2018 mulai membuka keagenan, membeli perusahaan dengan nama Media Mana Internasional, karena pada saat itu masih moratorium, masih ditutup izinnya oleh Kementerian Agama karena banyaknya kasus. 2018 juga kita ada sebuah program penyelamatan jamaah yang tertipu oleh program travel, ribuan jamaah kita berangkatkan. Alhamdulillah, setelah itu kita punya travel lagi, kita beli Hamsa Mandiri Internasional, sampai akhirnya kita keluar izinnya atas izin Allah di tahun 2021 dengan nomor izin U37 tahun 2021. Dan sampai dengan saat ini, membersamai kita para mujahid Baitullah yang ada di sistem kurang lebih ada 6.000 mujahid Baitullah, dan ada kurang lebih 96 sampai 100 lebih perwakilan yang punya kantor yang terletak dari Sabang sampai Merauke. Ya, Tanur juga perusahaan provider, ya, di mana kita bisa cetak visa sendiri, proses visa sendiri, tapi kita provider yang bekerja sama bukan dengan satu syarikah. Ya, syarikah atau muasasa ada perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Saudi Arabia untuk dapat mengoperasionalkan aktivitas umroh dan haji secara resmi. Nah, kita ini rekanan dengan 5 syarikah. Nah, nama-namanya kita bisa baca di sini. Ada Duratul Munawwaro, ada Dalil Ma'alim, ada Samaya, ada Hijaz, ya, ada Husain Hijazi. Dan apa kelebihan Tanur? Kita bisa cetak visa bukan hanya untuk warga Indonesia aja, tapi kita bisa cetak visa untuk orang Australia, orang Inggris, orang Amerika, ya, macam-macam di seluruh dunia. Artinya kalau kita mau punya target market di luar Indonesia, mau bersiar di luar Indonesia pun bisa. Ya. Terakhir kita berangkatin orang Timur Timur, saudara Muslim kita tuh yang di Timur Timur, di mana Timur Timur sudah tidak masuk bagian Indonesia lagi, nggak ada kedutaan Saudi Arabia di Timur Timur. Tapi alhamdulillah, Bismillah Ta'ala, kita bisa cetakin mereka visa, kita bisa berangkatin mereka kemarin 1 bis. Dilanjutkan lagi, kita punya tim handling mandiri, ya, terletak di setiap lini perjalanan ibadah umrah, mulai dari Jeddah, ya, Jeddah, Mekah, Madinah, kita punya tim handling yang in-house. Ya. Dilanjutkan, kita juga terakreditasi A, artinya gini, Kemenak kemarin bilang, travel bagus itu kategorinya ada 2, ya. Yang pertama akreditasinya, yang kedua kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu bisa dinilai dari berapa banyak travel itu memberangkatkan jamaah. Tanur, alhamdulillah, ya, versi Kemenak, ya, Tanur adalah travel 3 besar penyumbang jamaah terbanyak se-Indonesia. Artinya Tanur dipercaya oleh masyarakat. Ya. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah bisnis, ya.
Tanur yang pemain baru bisa melesat sampai 3 besar nasional, ya bukan tidak ada berita buruk ya, karena di Tanur ada juga oknum-oknum yang akhirnya beritanya dimanfaatkan oleh para kompetitor dinaikkan. Tapi insya Allah kita dalam proses pembersihan, ya cuma ada 3 kasus dan kasusnya udah beres semua bismillah taala, dan itu tidak berhubungan sama Tanur karena ini oknum Tanur. Nah, itu jadi kita juga harus tahu argumentasinya. Kan ada tuh sempat berita jelek-jelekin Tanur. Semua ada bantahan beritanya dan insya Allah nanti dibantu oleh tim kita akan beresin juga di di Google, di search engine-nya supaya berita-berita yang positif yang ada di Google. Next, next. Mau umroh. Ketika ditanya mau umroh, pasti semua orang mau jawabnya. Next, ya. Kenapa ditunda? Ya, orang tuh seringkali menunda-nunda umroh. Saya pernah bilang ya, kalau setan primitif, iblis yang junior, yang kopral pangkatnya, dia nunda, ya, dia melarang, ya, dia melarang. Jadi ketika orang mau sedekah, ya, dia bilangnya kamu jangan sedekah. Ketika kita mau haji, jawabnya kamu jangan haji, ya, belum ada duit, hidup masih susah, haji lagi, ya. Nah, itu iblis yang pangkatnya masih cemen, setan masih cemen, masih bawah, dia berbisik di hati manusia dengan cara melarang. Tapi yang senior, yang tinggi, yang expert, dia bukan melarang, tapi dia menunda. Kamu nggak apa-apa umroh, tapi nanti dulu utangmu masih banyak, ya, pekerjaanmu masih banyak, ya, nanti kamu dipecat dan lain sebagainya, ya kan? Kamu nggak apa-apa haji, tapi nanti ya hajinya jangan sekarang, hajinya nanti aja. Nah, itu tugasnya setan, Bapak Ibu. Kalau setan yang expert, dia nggak melarang, tapi dia menunda. Karena ditunda, akhirnya nggak jadi. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada prinsipnya ada 3 masalah kenapa orang tidak mau pergi umroh. Yang pertama, dia nggak tahu umroh itu manfaatnya apa sih? Dia cuma tahu umroh adalah sebuah aktivitas yang sakral ya, yang dijadikan untuk meningkatkan status sosial. Kalau ibadah ini hanya semata-mata untuk dijadikan alat untuk meningkatkan status sosial ya, untuk orang di zaman sekarang, maka itu sangat ketinggalan zaman. Karena apa? Ribuan tahun yang lalu, orang yang tidak beriman pun bahkan mereka melaksanakan tawaf untuk meningkatkan status sosial. Ya, kaum kafir Quraisy itu tawaf, Bapak Ibu. Yahudi pun tawaf pada saat itu. Untuk apa? Meningkatkan status sosial di mata masyarakat. Maka tugas kita adalah untuk memberi informasi tentang betapa hebatnya Allah tumpah ruahkan kebaikan dalam ibadah ini. Ya, kalau dia ibadah hanya untuk meningkatkan status sosial, nanti kita bukain umroh virtual. Nggak usah umroh, bayarnya 5 juta, kita kasih sertifikat umroh. Kita kasih foto lagi di depan Ka'bah. Tapi ngapain gitu kan? Orang yang umroh tujuannya bukan hanya karena Allah, sama dengan membohongi dan mendolimi diri sendiri. Karena apa? Biayanya besar, ya, aktivitasnya capek, menguras tenaga, menguras waktu, meninggalkan keluarga, bepergian ke tempat yang jauh, maka sangat disayangkan sekali. Yang kedua, kenapa orang nggak umroh? Karena tidak percaya. Umroh ini image-nya sudah banyak yang apa namanya, sudah banyak yang mengecewakan ya, dari travel-travel, karena banyaknya kasus, banyaknya oknum, banyak orang yang akhirnya terbuai dengan godaan setan, akhirnya menyalahgunakan uang umroh. Nah, kalau nggak percaya, saya takut ditipu, insya Allah nanti di Tanur ada solusinya. Dan yang ketiga, ya, tidak punya bekal harta yang cukup. Ya, kalau ditanya mau umroh, aduh nggak punya uang untuk umroh. Nah, insya Allah Tanur akan memberikan sebuah solusi di program Izi Umroh, di mana siapapun mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berprinsip ya, mereka adalah orang-orang atau hamba Allah yang memiliki hak yang sama di hadapan Allah untuk dapat Allah muliakan, Allah mampukan, Allah undang untuk melaksanakan ibadah ini, dan ketika mereka pulang, mereka adalah hamba-hamba Allah yang pantas untuk mendapatkan janji-janjinya Allah, sehingga mereka mendapati dirinya menjadi hamba yang paripurna,
hidup di dunia, mendapati sebuah kesuksesan, dan kelak di yaumil akhir Allah tempatkan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Next. Ya, why easy umroh? Ya, kita punya produknya sangat luar biasa. Ya, produknya namanya Easy Umroh. Di Easy Umroh itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah program solusi umroh mudah untuk menjawab semua permasalahan. Tidak bisa pergi umroh, jadi bisa. Ya, yang asalnya nggak mau, nggak aware, nggak bisa, nggak punya uang, insya Allah kalau kena program Easy Umroh, nanti kita semua ada solusinya. Ya. Selain itu juga di program Easy Umroh ada sebuah program di mana kita membangun ekosistem kebaikan yang membuka peluang hijrah solusi. Ya, jadi target Easy Umroh ini bukan hanya untuk mereka yang mau pergi umroh, tapi untuk mereka yang ingin mencari nafkah yang halal, teman-teman. Ya, seperti teman-teman sudah pernah tahu bahwa kita punya 3 misi. Misinya ilmu yang tafaobi, yang kedua waladin solihin yad'ulah, yang ketiga adalah sodakotin jariah. Ya, jadi misi yang pertama bagaimana mereka yang umroh sama kita terstimulus untuk mempersiapkan bekal akhiratnya, yaitu amal jariahnya dengan cara bersyiar, menyampaikan ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Dari A ke B, B ke C, ya. A-nya meninggal nih, ya. Terus tuh C ke D, D ke E, E ke F, terus aja amalnya tetap ngalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Nah, terus yang kedua, ya, misi kita ada sodakotin apa, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini berkaitan dengan hijrah solusi. Ya, hijrah solusi itu adalah sebuah program untuk kaum muslimin dimanapun berada, teman kita, kakak kita, saudara kita dimanapun yang masih terkekang di dalam sebuah pekerjaan yang di dalamnya ada transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah, suruh pindah ke Tanur. Ya, Pak, saya pekerjaannya produknya halal. Ya, produknya halal, tapi cara untuk mendapatkan apa proyeknya harus sogok menyogok, ya kan. Pak, saya produknya halal, iya entertainmentnya haram, kan kayak gitu. Oh, atau mereka yang kerja di pekerjaan yang hasil uangnya uang riba, ya kan, pindah ke Tanur tanpa harus mendurhakai Allah. Insya Allah kita meninggalkan sesuatu yang dibenci sama Allah, yang dilarang sama Allah karena Allah, maka insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Berapapun gajinya, berapapun penghasilannya, tantangin untuk pindah karena Allah, masuk ke Tanur, nggak harus pakai seragam, ya nggak harus masuk setiap hari, nggak harus absen setiap hari, insya Allah rezekinya lebih berlimpah-limpah. Karena di Tanur ada program hijrah solusi di mana siapapun yang bersiar nanti akan dapat income yang sangat fantastis dari nilai 3 juta sampai miliaran rupiah. Bagaimana caranya nanti next ada programnya. Ya, terus yang ketiga lagi sedekatin jariatin, sedekah jariah di mana di Tanur ada komunitas amal soleh, ya, komunitas amal soleh jariah sebagai bekal istiqomah untuk akhirat. Artinya setiap penjualan di Tanur Mutmainnah ada margin yang disisihkan untuk amal jariah dan diniatkan untuk seluruh tim syiar dan jamaah. Ya, jadi siapapun yang berkaitan dan mensukseskan program penjualan umroh dan haji di Tanur Mutmainnah, maka nanti keuntungannya ada yang disisihkan untuk bangun masjid, bangun rumah yatim, berangkatin yatim umroh, ya, berangkatin tahfiz yatim umroh, ya, dan lain sebagainya, di mana semua amal-amal ini adalah amalan cerdas, ya, di mana amal ini adalah amal jariah, amal yang kita lakukan semasa kita hidup dan akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena endingnya kita berharap siapapun yang bergabung sama Tanur bukan hanya mendapati umroh mudah, murah, gratis, yang mendapatkan peluang usaha halal, mendapatkan keuntungan di dunia, tapi juga kita menjadikan siapapun yang bergabung memiliki mata air amal jariah, yaitu amal ibadah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah bersabda, umatku yang paling cerdas adalah umatku yang mempersiapkan dirinya untuk hari akhirnya. Ya. Next. Apa aja program Easy Umroh, ya? Program Easy Umroh tadi seperti sudah disebutkan ada Hijrah Solusi, ada GoIS Umroh, ada ALCS Amazing Loco System, ya. Ada Syariah Umroh Saving, ada tabungan umroh, ada Syariah Financing, ada pembiayaan umroh, ada Super Camp, ya, di mana setiap menjahit Baitullah nanti akan di training untuk menjadi pensyiar yang handal.
ada pay for umrah in Haramland, ada solusi bagi mereka yang nggak percaya takut ditipu bisa bayar di tanah suci, ada Jariyah Plan Community. Next, next. Umroh pasti mampu, ya. Umroh ini bukan bicara mampu, teman-teman. Ya, umroh ini bukan bicara uang, bukan bicara waktu. Umroh itu panggilan, ya. Umroh itu panggilan. Maka tadi saya jelasin, banyak mujahid Baitullah bilang, panggilan ada 3. Yang pertama panggilan sholat, tandanya hayya ala sholah. Yang kedua, panggilan umroh dan haji. Ya, yang ketiga, panggilan rahmatullah. Tandanya apa? Tandanya ada apa namanya nikmat-nikmat yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata mulai rabun, ya kan, mulai kena penyakit, itu tanda-tandanya. Nah, ada juga yang nggak dikasih tanda, dia meninggal dunia juga. Nah, umroh ini apa tanda-tanda panggilannya? Tanda-tanda panggilannya adalah ketika seorang hamba mendapati keadaan dalam hidupnya, sebuah informasi tentang betapa hebatnya Allah tumpahruahkan kebaikan di dalam ibadah ini, sehingga terbuka pintu hidayah dalam dirinya, dan mau untuk mendatangi panggilan Allah. Nah, kalau kita syiarnya bukan dengan produk knowledge Allah, ya, tapi kita syiarnya dengan produk knowledge dunia, ya, contohnya umroh harga murah, contohnya fasilitas dan lain sebagainya, ya, pujian dari tetangga dan lain sebagainya, maka nanti ya lafaz niatnya bukan labbaik Allahumma, bukan aku memenuhi panggilan duhai Allah, tapi labbaik aku memenuhi panggilan untuk meningkatkan status sosial. Aku memenuhi panggilan untuk dipuji sama tetangga. Aku memenuhi panggilan untuk dibangga-bangga sama orang tua, dibangga-bangga sama keluarga, ya kan? Aku memenuhi panggilan karena harga umrohnya yang murah dan lain sebagainya. Nah, maka nggak aneh kalau tujuannya seperti itu tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka yang sudah pergi akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, umrah itu pasti mampu, asalkan apa? Asalkan mau. Kalau udah dipanggil sama Allah, ditempatkan di sebuah posisi, ada sebuah informasi masuk, ya, ada orang yang nyampein kah, nonton YouTube kah, nonton TV kah, tentang betapa hebat Allah tumpah ruahkan ibadah ini, nah itu namanya sedang lagi dipanggil. Nah, kalau lagi dipanggil, terus dia niatkan hanya untuk Allah, insya Allah siapapun pasti Allah mampukan. Umurnya, tenaganya, hartanya, dan Allah akan berikan fasilitas terbaik. Dan itu yang harus diluruskan. Next. Next. Coba agak cepat. Nah, kita punya program, teman-teman. Umroh sekarang udah, ya. Kalau yang punya uang, ya silakan langsung bayar. Di kita banyak paket. Ya. Ada paket yang bronze, silver, gold. Nah, tapi target market kita bukan cari yang punya uang saja, tapi malah target market kita cari mereka di luar yang 0,4% tadi. Ya, masih ada 99% yang rata-rata masalahnya nggak aware, yang rata-rata masalahnya nggak punya uang. Nah, kita ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya, ya, bikin dulu orang aware. Kalau orang sudah aware, ya, suruh action. Actionnya ngapain? Daftar umroh. Daftarnya berapa? 3.500.000 rupiah. Apa yang didapati? Dapat rekom, dapat peralatan, dapat lisensi syiar, teman-teman. Ya, lisensi syiar. Next. Nah, mau umroh tapi dana terbatas. Kita ada solusi yang pertama. Ya, cukup DP 20% aja. Program Amitra Syariah tanpa agunan denda, ya, tanpa agunan dan denda, lunas ketika tutup usia. Nah, kalau dulu kita subsidi nih down payment-nya cuma 1,5 juta, tapi banyak disalahgunakan dan kita ditegur karena apa? Di luar dari persyaratan. Persyaratan orang yang mau pakai pembiayaan syariah itu harus mampu. Mampu apa? Mampu cicil, mampu DP. Ya kan, akadnya apa? Akadnya ijaroh, akadnya sewa menyewa, multi jasa, akadnya murabahah, akadnya jual beli. Dalilnya apa? Wa halallahu bai'a wal harama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, siapapun yang mau umroh nanti bisa, ya. Tapi di semua travel juga ada pembiayaan syariah. Tapi di kita ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya ketika dia pulang umroh ada solusi.
Jadi gini, karakter orang yang bekerja, berapapun gajinya, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, sekalipun gajian tanggal 1 atau tanggal 25, seminggu habis. Karena apa? Udah ada pos-posnya. Ya kalau gajinya 5 juta, sejuta buat bayar A, sejuta buat bayar B, sejuta buat bayar cicilan rumah, dan lain sebagainya, habis saja. Akhirnya walaupun dianalisa dia bisa berangkat umroh, tapi dia nanti akan kesulitan ketika pulang umroh tuh. Ya kan? Tapi jangan khawatir, di kita ada solusinya ngapain? Solusinya syiar. Ya pada saat dia syiar dia dapat ujroh. Berapa besaran ujrohnya? Ujrohnya 3 sampai 6 juta rupiah. Alhasil maksimal 12 kali syiar ya ketika dia sudah di approve atau ketika dia sudah daftar atau ketika dia sudah pulang ya kan itu bisa 1 bulan 1 kali kalau tenornya setahun atau 2 bulan 1 kali kalau tenornya 2 tahun atau 3 bulan 1 kali kalau tenornya 3 tahun ya kan maka umrohnya akan gratis, akan lunas. Bahkan kalau yang dia jual paket urban, nanti saya jelasin paket urban, maka di pencarian 12 jamaah itu akan ada cashback-nya. Kurang lebih cashback-nya 20 juta rupiah. Jadi bisa umroh cuma DP 20%, ya cicilannya dibayarin dengan cara syiar, syiarnya dapat pahala, ya kan? Maka nanti peluang amal ibadah umrohnya bisa lebih dari 1, udah gitu bukan hanya itu saja, tapi nanti dia bisa dapat cashback sampai 20 juta rupiah. Itu program yang pertama. Next, mau umroh tapi dananya terbatas dan nggak mau pakai pembiayaan. Ya saya mau nggak mau cicil lah, gitu kan. Walaupun tadi ya kalau mau cicil banyak apa namanya banyak pengcoverannya artinya karena orang nggak mau cicil tuh takut ya kalau meninggal nanti memberatkan keluarga kan ini udah di cover asuransi syariah tapi ada orang yang berprinsip ya saya nggak mau cicil gitu kan dan di Tanur juga kita lebih mengarahkan ayo umroh itu bayarnya cash jangan sampai utang tapi kalau memang darurat ya udah kita punya solusinya bisa cicil kan banyak orang ya rumah cicil mobil cicil panci aja dicicil. Giliran umroh dia bilang, ah nggak mau ah, saya ibadah nggak mau ngutang. Padahal dunia dikejar sama dia, dia nggak takut mati. Padahal dunia itu nggak bisa dibawa mati. Kalau umroh dibawa mati nggak? Dibawa amal ibadahnya. Tapi kalau nggak mau cicil, nggak ada masalah. Kita ada solusi yang insya Allah bisa menjadi pilihan bagi kaum muslimin. Ya, Goes umroh yang tadi 3,5 juta kita bayar. Nah, nanti kita dapat dapat paspor, ya, dapat perlengkapan dan mengurangi harga paket ya. Kalau harganya 30 juta, maka nanti dia pelunasannya cukup 26,5 juta karena di kita tuh lisensi syiar itu free. Nah, tapi dia bisa juga dengan cara melunasi umroh itu dengan bersyiar. Syiarnya berapa kali? Syiarnya 5 kali aja. Jadi 5 kali syiar, insya Allah dengan ujroh 5 kali tersebut bisa menutupi kekurangan biaya umrohnya. Alhasil dia bisa berangkat umroh secara gratis. Jadi cukup 5 kali syiar aja, 5 tuh nggak banyak karena gini, syiar umroh itu beda sama syiar yang lain. Ya. Ajak ibu, bapaknya ikut. Ajak bapak, orang tuanya ikut. Ajak orang tua, anaknya ikut. Bahkan tetangganya tuh bisa ikut. Atau saudaranya bisa ikut. Jadi satu orang yang kita temui bisa closing 3, bisa closing 4, bisa closing 2 minimal. Jadi insya Allah untuk sekedar cari 5, ya makanya kita punya program sukses umroh tanpa utang, tanpa riba dalam waktu 1 ahad. Itu terimplementasi. Asalkan poin entry-nya benar. Poin entry yang benar adalah poin entry yang ketika orang itu terpanggil untuk umroh dan didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka masuk dalam sebuah konsep Al-Qur'an. Wa may yattaqillah. Nah, ketika dia mewujudkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengimplementasikan ya 3,5 juta sebagai wujud takwa ya. Nanti lanjutan ayatnya ya ja'alallahu makhraja. Maka Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Maka Allah akan kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka tuh. Ya, insya Allah. Dan ini sudah banyak terbukti. Nggak perlu 1 ahad, 2 hari, 3 hari. Asalkan dia menunaikan apa namanya azamnya di hadapan Allah sebagai bentuk rasa takwa. Karena dia mau diundang, ya kan dengan cara DP aja 3,5 juta berdasarkan kemampuannya dia, ya kan insya Allah cari jamaah 5 itu gampang banget teman-teman dan ini sudah banyak terbukti. Next.
Mau umroh tapi dana terbatas dan tidak mau dengan pembiayaan, nggak mau syiar. Ini punya duit nih, tapi duitnya nggak banyak, gitu kan? Ya ada juga di kita programnya namanya ALCS, Amazing Low Cost System. Ya, jamaah cukup bayar 3.500.000 rupiah untuk unlock ALCS karena ALCS ini nanti di dalam sistem tuh kekunci, ya, bisa dibuka kuncinya dengan cara bayar 3.500.000 rupiah. Maka nanti akan keluar 3 kuota ALCS. Paket harga LCS itu dimulai dari 24 jutaan rupiah. Ya nanti jamaah akan dapat harga HPP namanya. Gitu. Ini ALCS. Next. Atau juga yang tadi, wah saya takut umroh, takut ditipu sama travel. Nah, kita ada program namanya Pay in Haramland. Ya, sekarang tuh lagi happening ada namanya COD, Cash on Destination. Nah, itu eh, kita harus bekerja sama melalui salah satu apps ya. Nah, apps ini, COD ini, itu berbayar teman-teman. Kalau paket umroh 30 juta, nanti ada marginnya tuh buat mereka. Itu senilai 3 jutaan kalau nggak salah. Nah, tapi di program kita, kalau harganya 30 ya 30 gitu. Kalau harganya 25 juta, ya 25 juta. Tidak akan ada ujro-ujro tambahan lagi. Nah, cuman ada mekanisme karena jamaah mau aman, ya, agent mau aman, travel pun juga mau aman. Caranya gimana? Jamaah mendaftar menabung ya, membuka rekening di BSI, Bank Syariah Indonesia, nanti dia bayar DP di kita 3.500.000 rupiah, dia bayar DP lalu sisa pelunasannya dia tabungin di rekening pribadinya. Nanti dia bikin MOU sama kita, lalu dia bikin standing instruction. Di mana ketika klausul MOU-nya sudah terpenuhi, dia udah sampai di Masjidil Haram, nanti dengan standing instruction, pihak bank akan langsung transfer ke perusahaan. Jamaah aman, agent aman, travel pun aman, insya Allah. Next. Mau umroh ke Tanur aja. Next. 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 Nah, ini salah satu paket kita, teman-teman, ya. Ada paket Gold Urban. Maskapainya Lion Air, harga urbannya 35.800.000. Harga ALCS-nya 30.600.000. Ya, ini kalau maskapainya Lion charter flight. Kalau mau lebih hemat lagi, kita bisa pakai combine flight, pakai Qatar Etihad, harganya dikurangin 1 juta. Kalau kita mau pakai tiket promo, ya contohnya Batik Air depannya, belakangnya pakai Etihad, ya kan, atau pakai Brunei Airlines, ya itu bisa sampai kurang lagi harganya 3 juta rupiah dari harga publish. Ya. Next. Nah, ini silver ya, yang membedakan tadi adalah hotelnya ya, harganya 33.100.000, harga LCS-nya 28.300. Sama juga kalau mau lebih murah ya, kita bisa ganti pesawatnya. Pesawatnya dengan pakai pesawat combine. Ya, bisa kurang 1 juta sampai 3 juta rupiah. Next lagi. Nah, ini paket yang paling rendah yaitu paket urban ya, harga harga urbannya paket bronze, maaf. Harga urbannya di 31.200.000, harga ALCS-nya di 26.700.000 rupiah. Kalau mau hemat banget ya, itu ada tiket yang promo, yaitu bisa turun 3 jutaan rupiah lagi. Jadi kalau ALCS-nya bisa di 23.700.000 rupiah. Hotelnya sama. Next. Oke, Goyas Umroh penjelasannya seperti apa simulasinya? Ya, siapapun nanti yang udah daftar, gabung, ya dia tinggal CR. Ya, pada saat CR, ya dia CR 5 kali, tapi dia nggak ngambil ujrohnya, dia hold ujrohnya. Maka nanti ketika udah sukses 5 kali CR, ya dia bisa gratis umroh. Atau ya, pada setiap CR, nanti dia ambil doanya. Doa itu dana operasional awal ya teman-teman. Nilainya 1 juta rupiah doanya. Ya, nah, kalau dia udah dapat 5, nanti doanya dia cashback lagi ke perusahaan, dia bisa ambil free-nya. Jadi setiap packs umroh yang Anda jual, Anda
dapat 3 juta rupiah. Ya, kalau teman-teman nggak mencapai target, ya 5 jamaah, maka nanti akan kembali ke ujroh reguler, yaitu nilainya 3 juta rupiah. Kalau misalkan mencapai target, bisa jual 5, maka akan dapat 1. Nah, 1 ini kita akumulasikan, kalau kita jual 5, dapat satunya misalkan paket bronze, ya paket bronze tadi 30 juta 100. Berarti jualan 5, dapat 30 juta. Ya, 30 juta dibagi 5, kurang lebih ujrohnya 6 juta rupiah. Kalau kita jual gold 5, itu ujrohnya bisa sampai 7 jutaan rupiah. Jadi insya Allah ujroh kita terbesar diberikan oleh para pensiar dan diberikan juga kepada para jamaah. Next, sebentar. Mana persentasenya? Host, bisa tolong dibantu kalau presentasinya hilang ya di saya. Host, bisa dibantu presentasinya kok hilang ya di saya. Pak hilang di kita masih muncul sih Pak. Kelihatan Pak Reza di layar juga. Itu Pak di kita Pak. Oke, lanjut ALCS ya. ALCS itu caranya siapapun yang daftar ya itu harus bayar 3.500.000 rupiah untuk unlock. Ketika kuota ALCS habis, ya bayar 3.500.000 rupiah untuk unlock sistem. Nah, yang referralnya itu dapat 3 juta rupiah, teman-teman. Ya nanti yang mereferensikan ya jamaah atau agent baru nanti dapat 3 juta rupiah. Lalu yang beli nanti akan dapat 3 kuota. Kalau misalkan lebih, yang dibutuhkan lebih dari 3, maka dia harus top up. Top up itu nilainya 1 juta rupiah. Nah, top up 1 juta rupiah itu buat yang mereferensikan juga. Jadi ini juga bisa menjadi solusi bagi kaum muslimin kalau mau pergi umroh dengan harga yang murah. Next. Sorry saya tambahin ya, top up-nya itu bisa sampai 30 kali. Dan 30 kali juga nilai top up-nya itu diberikan oleh perusahaan sebagai ujroh bagi orang yang mereferensikan. Nah, di Tanur juga ada karir path, teman-teman. Karir path itu artinya jenjang karir, ya. Karir path yang terendah itu eksekutif CR, selanjutnya adalah bisnis koordinator, selanjutnya adalah bisnis manager. Eksekutif CR itu ya adalah mereka yang melakukan penjualan secara direct, secara langsung. Jadi tugasnya cari jamaah. Ya, kalau misalkan mau naik ke BC, dia harus punya 30 jamaah dan 30 agent. Ya, atau 30 jamaah yang jadi agent. Gitu kan. Ketika dia sudah sukses membuktikan bisa merubah kerangka berpikir orang sebanyak 30 kali, maka dia sudah punya pengalaman. Dia bisa jadi koordinator, dia bisa ngajarin orang. Dia naik ke BC. Tugasnya apa? Mengkoordinir orang-orang yang bergabung menjadi IS supaya jadi seperti dia. Ya, kalau IS itu ujroh directnya mulai dari 3 sampai 6 juta rupiah ya. Kalau nanti sudah jadi BC, maka nanti ada ujroh direct yang lebih besar, yaitu ujroh directnya mulai dari 3.500.000 rupiah sampai 6.500.000 rupiah. Dan ditambah lagi dia dapat ujroh grup, ya ujroh grupnya 500.000 rupiah. Lalu kalau mau naik ke BM, maka dia harus mensukseskan 30 IS menjadi 30 BC. Maka dia naik jadi BM. Nah, ketika jadi BM, ujroh grupnya, ujroh direct selling-nya mulai dari 4 juta sampai 7 juta rupiah. Ujroh grup tanpa BC-nya itu 1 juta. Ya. Kalau ujroh grup dengan BC, ada BC di bawahnya, maka sama seperti BC, yaitu 500.000 rupiah. Next. Dan teman-teman, dibalikin dulu, Mas Agi, dibalikin dulu. Nah, dan teman-teman gini, di Tanur ini bukan perusahaan multi level marketing, ya.
Tanur adalah sebuah perusahaan yang mengadopsi marketing plan-nya seperti struktur organisasi marketing pada umumnya. Ya, kalau di perusahaan marketing tuh ada account eksekutif, ada supervisor, ada manajer. Ya, Tanur seperti itu. Dan di Tanur itu tidak menganut sistem piramid. Ya, jadi siapa yang masuk duluan itu selamanya akan di atas. Di Tanur tidak seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman yang hari ini baru bergabung menjadi seorang IS, tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman berproduksi serius, sungguh-sungguh, teman-teman bisa sejajar dengan yang ngajak, bahkan bisa lebih tinggi dari yang ngajak. Gitu. Jadi di Tanur itu ada sistem putus namanya, tidak selamanya akan berkaitan. Ya. Jadi kalau IS ya naik ke BC, nanti kalau IS ketemu IS malah putus langsung. Nah, dia akan putus langsung, tapi kalau IS yang mereferensikannya dia geraknya cepat, nah dia naik BC duluan, maka orang-orang yang direferensikan dia akan keajak masuk ke struktur organisasinya dia. Tapi kalau orang yang diajaknya dia itu lebih cepat untuk membangun struktur organisasi, ya dia akan putus, dia akan naik duluan tuh jadi BC gitu dan seterusnya teman-teman. Tapi di kita juga ada sistem warisan namanya. Artinya siapapun yang naik tingkat nanti akan mewarisi 50% hasil perjuangannya kepada struktur organisasi lama. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Yang di bawah nggak dirugikan, yang di atas juga nggak dirugikan. Nah itu karir pet di Tanur seperti itu. Next. Nah, ini proyeksi income ya, proyeksi income itu artinya prediksi. Kalau kita ngikutin sistemnya Tanur ini, penghasilan kita semana sih? Nih di sini proyeksi income itu diberikan hanya mereka yang sudah minimal di jenjang BC atau BM. Nah, di sini ada tulisan jabatan BC. Ujroh grup aja nih 500.000. Growth itu artinya perkembangan, pertumbuhan. Pertumbuhannya cuma satu. Artinya target penjualan yang dia lakukan setiap bulan dari setiap tim yang bergabung dengan dia itu cuma satu. Satu ini merupakan target terendah di muka bumi, teman-teman. Ketika ada seorang sales, kalau jualan mobil, ya penjualan paling rendahnya satu. Jual motor, penjualan paling rendahnya juga satu. Jual umroh, penjualan paling rendahnya satu. Karena di bawah satu nggak ada nilai, yaitu nol. Nah, ketika dia starting di 30, ya, di bulan pertama, maka nanti di bulan kedua ada 30 orang di bulan pertama cari satu. Ini cara analisa ngitungnya kayak gitu dulu ya. Nah, kalau di bulan 3 ada 30 orang di bulan pertama dan di bulan kedua cari satu. Hasilnya maka 60. Di bulan keempat ada orang di bulan pertama, di bulan kedua, di bulan ketiga yang cari satu. Ya. Nah, hasilnya 120 dan terus ini ya akumulasinya cuma satu pertambahannya. Ya, maka hasilnya per tahun dia akan mendapatkan proyeksi income senilai 30 miliar rupiah, teman-teman. Ya, 30 miliar rupiah ini anggap deh yang gabung sama kita, misalkan kita kejar, ya kita dari IS kita ngejar jadi BC semua, kita jadi BC. Lalu orang yang di bawah kita itu hanya termotivasi untuk cari satu, ya yang termotivasi cari satu apa sih? Yang tadi tuh pakai pembiayaan syariah, dia pulang sebulan cari satu, gitu kan? Atau yang hijrah solusi, ini misalkan dia kerja di, mohon maaf, bank konvensional gajinya cuma 3 jutaan sampai 6 jutaan. Ya dia cari satu aja di Tanur gitu kan untuk apa mengganti income bulanannya. Ya cari satu lah. Kita juga ada program Carrefour CR ya. Cari satu cicilannya yaitu program pembiayaan mobil secara syariah ya. Dia bisa bayar per bulan 1 jamaah, ada yang 2 jamaah. Nah, tapi ada juga kan mereka yang termotivasi untuk jadi BC juga gitu kan. Tapi kita nggak usah muluk. Growth-nya cuma satu aja. Maka income-nya teman-teman tuh udah 30 miliar, 726 juta, 500 ribu rupiah jumlahnya ketika berkiprah selama 1 tahun. Kalau 1 tahun kelamaan, Pak. Ya udah, kalau 1 tahun kelamaan, anggap ya kita motivasi mereka yang bergabung sama kita mau jadi BC semua. Nah, itu income-nya dahsyat, teman-teman. 3 bulan aja kita dapat income kurang lebih sekitar 13 miliar rupiah. Gitu. Next. BM nggak usah dibahas, next. Kalau BC aja besar, BM pasti lebih besar. Nah, ini ada simulasi pembiayaan syariah. Di sebelah kiri ada harga paket, ya plafonnya dari 27 sampai 45 juta rupiah.
Nah, plafon yang tanpa agunan itu sampai dengan 32 juta rupiah, teman-teman. Jadi kalau mau pakai pembiayaan, nilai plafonnya sampai 32 juta rupiah, itu nggak pakai agunan. Nah, ini ada nilai DP 20%. Nah, sebelahnya lagi ada nilai pembiayaan, ada jangka waktu ya 12, 24, 26 dan besaran cicilan, ya, ada nilai asuransi, ada total administrasi. Ya, jadi kita bisa baca kalau ada jamaah kita mau pakai pembiayaan syariah dari sini. Nah, kan seperti bisa dilihat ya kalau kita nih lihat di tabel yang 30 juta atau di 31 juta. Nah, cicilan 12 bulannya itu cuma 2.400.000. Tadi saya bilang kalau 1 tahun sebulan 1. Ya, dengan dia bersiar 1, dia dapat ujroh 3 juta. Ya. Nah, uang 3 juta tadi itu akan dioptimalkan untuk bayar cicilan, maka akan cukup bahkan lebih tuh, ya kan. Kalau dia 2 tahun tuh di 1.405.000, 1.452.000. Tadi saya bilang cari satu jamaah per 2 bulan. Karena apa? Ujroh minimalnya kan 3 juta, cicilannya cuma 1,4 sampai 1,5. Kalau dia dapat 3 juta, dia bisa cover tuh cicilan 2 bulan. Nah, kalau yang 3 tahun itu dari 1.086.000, 1.100.000. Nah, ujroh terkecilnya kan 3 juta. 3 juta itu bisa cover 3 bulan walaupun dia harus tambahin per bulannya 100 ribuan tuh. Ya. Tapi kan kalau di program urban ujrohnya bisa 6 juta, bisa ketutup gitu loh teman-teman. Oke, next. Segala bentuk transaksi wajib melalui rekening kantor pusat. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, umroh ini ujiannya besar. Ya, yang bergabung di Tanur ini banyak, ya kan. Saya selalu bilang jangan pernah transfer ke individu karena apa? Cobaannya besar. Masuk ke kita nih, ada yang nitip ya 30 juta. Wah, pakai dulu lah doanya 1 juta. Nanti juga ke cover kan komisi saya 3 juta. Nanti nggak sengaja udah kepake 3 juta. Setan bisik lagi kepake 10 juta. Bisik lagi habis akhirnya ya. Dan ini sudah sering banyak terjadi. Makanya kita harus saling menjaga, ya, diwajibkan transfer itu ke kantor pusat melalui rekening resmi yang ditunjuk oleh kantor pusat, dan ini pun diatur oleh undang-undang. Ya, kita secara pribadi ya, walaupun saya sebagai direktur, saya nggak boleh terima uang umroh. Jadi uang umroh itu harus masuk langsung ke rekening perusahaan. Next. Untuk umroh udah selesai, mungkin saya sekarang mau presentasi haji ya. Presentasi haji, haji kita ada 2 produk. Yang pertama haji dahili, yang kedua haji multiple. Presentasinya nanti bisa teman-teman baca. Saya akan presentasi secara verbal aja, langsung. Jadi kita harus kasih edukasi ke masyarakat bahwa haji itu punya 3 kuota di dunia. Jadi Saudi Arabia, ya, Wazaratul Haji wal Umroh, Kementerian Haji dan Umrohnya itu cuma keluarin 3 kuota. Kuota pertama itu untuk warga negara, ya, namanya kuota dakhili, kuota dalam negeri, untuk warga negara atau untuk mereka yang punya izin tinggal. Mereka yang punya izin tinggal itu bisa karena bekerja atau belajar. Atau murofik. Murofik itu yang membersamai, yang mendampingi. Bisa orang tua, bisa anak. Kalau orang tua umurnya bebas, kalau anak batasan umurnya 12 tahun murofiknya. Kalau kalau pekerja umurnya dari 22 sampai maksimalnya 60 tahun. Nah, itu kuota pertama. Kuota dahili juga merupakan kuota yang paling awal dibuka oleh Kementerian Haji Saudi Arabia. Ya, yang kedua ada kuota luar negeri. Kuota luar negeri adalah kuota yang dibagi-bagi oleh Saudi Arabia ke seluruh negara di dunia. Biasanya dioperasionalkan oleh departemen terkait. Ya, kalau di Indonesia itu oleh Departemen Agama. Nah, Departemen Agama nge-breakdown lagi ada 2. Yang pertama haji reguler yang dioperasionalkan oleh pemerintah. Satu lagi ada haji plus yang dikelola oleh swasta, walaupun visanya juga kuotanya melalui pemerintah gitu. Kalau yang plus masa tunggunya dari 5 tahun karena ada pandemi ya, karena ada penumpukan jamaah nggak berangkat 2 tahun, nggak ada penambahan kuota yang signifikan, maka sekarang masa tunggunya 7 sampai 8 tahun. Nah, yang ketiga ada kuota furodah.
yang orang Indonesia banyak tahu ya, furodah itu undangan. Kuota undangan itu ada dua, ada furodah. Kalau furodah itu kuotanya para sultan, ya jadi sultan kasihin buat siapa? Buat temennya, buat koleganya, buat rekan bisnisnya, dia kasih gratis. Itu namanya visa furodah. Ada mujamalah, mujamalah itu undangan yang dioperasionalkan oleh kedutaan di sebuah negara. Ya di Indonesia ada kedutaan Saudi. Nah itu ada kuota mujamalah dikasih untuk departemen terkait pemerintahan ya, dikasih untuk departemen pertanian, departemen perdagangan, dikasih ke kepolisian atau ke TNI dan lain sebagainya atau ke yayasan. Nah, furodah ini teman-teman mengalami sebuah masalah yang sangat signifikan di Indonesia. Karena apa? Karena di tahun 2022 kasusnya sangat masif. Ada kurang lebih 7.000 jamaah Indonesia yang gagal berangkat dengan visa furodah. Karena apa? Karena furodah pertama kuotanya sangat terbatas. Yang kedua, furodah itu ya kan apa namanya? Layernya terlalu banyak ya. Amir atau sultan tuh pada prinsipnya dia nggak butuh uang. Amir nih biasanya kasih gratis ke siapa? Ke staff-staffnya tuh. Dari staff nanti biasanya dijual. Dijualnya kemana? Ke syarikah, ke perusahaan-perusahaan, ke muasasah-muasasah yang ada di Saudi Arabia. Nah, dari syarikah nanti ada yang beli, ya pembeli A, ya yang beli nih, ya. Lalu dari pembeli A dibeli lagi sama pembeli B, ya, baru tuh sampai ke orang Indonesia. Jadi layernya terlalu banyak teman-teman. Karena layernya banyak, ya kan, maka kemungkinan penipuannya sangat tinggi. Yang kedua, ya furodah itu sistemnya dibuka paling akhir, ya. Udah kuotanya terbatas, sistemnya dibuka paling akhir, ya kan? Karena haji itu kan Dzulhijjah. Kalau dulu sempat furodah Syawal udah dibuka, udah mulai stem, ya sistemnya udah bisa dioperasionalkan. Tapi kemarin itu awal Dzulhijjah itu baru dibuka sistemnya. Ya, di tahun ini itu akhir Dzulqa'dah baru dibuka sistemnya. Sehingga sangat beresiko sekali. Kalau saya bilangnya furodah itu lebih lebih beresiko dibanding judi tuh. Ya karena apa? Orang mau haji ini nggak main-main. Dia nggak bisa beli hotel seketika. Dia harus prediksi ya. Oh, tanggal sekian gitu kan. Dia harus beli hotel, dia harus beli tiket. Banyak sekali korban-korban di kalangan jamaah karena kebijakan furodah, dan travel juga jadi korban karena furodah. Makanya Tanur Mutmainah sekarang tidak mau main furodah, dan perlu diketahui furodah itu visa saja ya, adapun masyairnya tidak ada yang bagus. Masyair apa sih? Masyair itu eh, Maktab Arafah, BIS ya, Maktab di Mina gitu kan. Nah, itu maktabnya jauh kayak maktab reguler, jaraknya kurang lebih 2 kilometer lebih menuju area jumroh. Nah, sedangkan yang dijual di Indonesia, mereka yang upgrade, dan upgrade ini nggak mudah. Makanya rata-rata kalau kita tanya, dia daftar furodah, katanya mau di-upgrade ke maktab VIP, ya kan, alhasil dia nggak dapat maktab VIP-nya, nanti di cashbackin tuh sama travel. Makanya kita ketemuin kemarin tuh, jamaah haji kita ada yang bayar 430 juta, 450 juta, ya cuman di cashback sama travelnya 20 juta aja tuh, karena nggak di-upgrade. Sama maktabnya di Maktab Furoda, Maktab 93 gitu dengan jamaah kita kemarin gitu. Nah, kita kasih solusi. Solusinya apa? Kita bekerja sama dengan perusahaan kita yang ada di Saudi, tapi ini bukan under Tanur ya, karena Tanur nggak punya izin ini, karena dan ini juga nggak diatur ya. Jadi yang bisa ngundang kita adalah perusahaan yang ada di Saudi. Perusahaan yang ada di Saudi namanya Tanur juga, itu bisa ngundang orang Indonesia untuk dapat kontrak kerja ya. Nanti jadi orang Indonesianya pergi dulu ke Saudi, nanti bisa membersamai dengan umroh. Nah, nanti di Saudi itu cuma formalitas aja, datang masuk, ada stem masuk, nanti diinput igoma ya, diinput apa namanya untuk bisa dapat resident identity. Nah, lalu ketika sistem sudah dibuka, nanti bisa didaftarkan kuota haji resmi dalam negeri. Dan kuota haji resmi dalam negeri ini memiliki maktab-maktab yang sangat istimewa. Semua VVIP, yang membedakan jaraknya aja. Nah, jaraknya ada yang dekat, ada yang jauh,
tapi semuanya VVIP teman-teman. Dan jaminannya apa? Jaminannya tidak akan ada over capacity. Ya, tidak ada over kapasitas. Karena apa? Karena setiap kasur yang ada di maktab itu dikasih nama dan tasreh gitu. Jadi nggak asal-asalan. Kalau di maktab VVIP sekalipun, ya maktab Janub Asia, maktab Asia Tenggara, ya kan untuk orang Indonesia itu di berita kemarin kita bisa baca ya ada over capacity, ada yang tidur di lorong. Karena apa? Karena tidak ada tandanya ya. Kalau kita mau nandain ini kasur kita harus datang lebih dulu, kita taruh koper kita di atas kasur gitu loh. Maka kemarin alhamdulillah jamaah kita ya, kita kan di tahun kemarin menjadi operator ngeberangkatkan kurang lebih 500 jamaah, ada 200 jamaah kuota masuk ke maktab 114. Alhamdulillah kita ikut tarwiyah ya. Tarwiyah itu tanggal 8 bermalam di Mina 1 hari sebelum hari Arafah. Ya, kita tempatin tuh di apa ruangan-ruangan koper-koper jamaah kita. Nah, mereka yang nggak tarwiyah, mereka langsung ke Arafah, itu akhirnya nggak dapat kasur. Ya, makanya ketika mereka dari Arafah balik lagi ke Mina, akhirnya mereka tidur di lorong tuh dari travel-travel tuh banyak. Dan ini menjadi kasus. Dan ini umum setiap tahun seperti itu. Tapi untuk di dakhili, insya Allah hal-hal kayak gini tuh nggak akan terjadi. Nah, itu solusi yang pertama. Jadi kita ada produk namanya Haji Dakhili, ya, di mana siapapun nanti bisa diundang. Siapa yang ngundang? Bukan Tanur yang ngundang, tapi yang ngundang perusahaan yang ada di Saudi Arabia yang namanya juga Tanur. Ya, tapi bukan Tanur Mutmainah yang di Indonesia, teman-teman. Ya, kita balut produk kita dengan nama E-Hajj. Dan ini kuotanya sangat resmi, ya, dan siapapun bisa berangkat pergi haji di tahun yang sama. Jadi harganya di 295 juta rupiah. Udah gitu harga ini juga sangat kompetitif ya dibanding dengan Furoda, dan sudah dapat gratis umroh, fasilitasnya insya Allah VIP. Closingnya kita di bulan Januari. Karena apa? Karena sebelum Ramadan kita harus sudah mengeluarkan tasreh. Kalau kita ambil tasreh setelah Ramadan, maka sangat dimungkinkan kita tetap dapat tapi maktabnya nggak dekat. Nah, kita mau closingnya di bulan Januari karena target kita bisa mendapatkan maktab yang sangat dekat. Dan nanti tasrehnya itu langsung terinstall di handphone kita masing-masing melalui aplikasi Absir namanya. Ya, dibeli langsung melalui aplikasi resmi di Saudi Arabia, aplikasi Nusuk yang terkoneksi dengan aplikasi Absir. Itu solusi haji kita yang pertama. Solusi haji yang kedua, ya, yang bisa juga jadi pilihan, itu haji multiple. Ya, haji multiple memang tidak diatur secara regulasi, ya bahkan dilarang. Tapi tidak menutup ya bukan tidak menutup kemungkinan, sudah tidak menjadi rahasia lagi ya, sudah menjadi sebuah rahasia publik bahwa produk ini dijadikan solusi bagi kaum muslimin di seluruh dunia ya, baik dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Singapura, dari Kuala Lumpur itu ada yang pakai haji multiple. Nah, logikanya gimana sih? Logikanya begini. Logikanya kalau misalkan ada konser di Indonesia, teman-teman, ya, terus kita harus belinya online. Kita beli online udah nggak dapet, kita bisa tetap ikut konsernya beli sama calo, ya kan, kuotanya atau tiketnya. Nah, hal ini pun terjadi di musim haji di Saudi Arabia karena panennya mereka yang kerja itu pada saat musim haji gitu loh. Jadi mereka simpen kuotanya walaupun non sistem mereka jualin ke orang. Nah, alhamdulillah kita punya link yang tepat langsung ke orang maktabnya. Nah, memang ada perbedaan. Perbedaannya kita nggak bisa landing di Jeddah ataupun di Madinah. Karena apa? Karena di musim haji hanya mereka yang memiliki izin tinggal atau kewarganegaraan atau yang memiliki visa haji yang bisa masuk di landing Jeddah ataupun landing Madinah. Kalau memang dibuka untuk semua visa, maka akan terjadi over capacity bandaranya. Maka nanti kita cuma bisa landing kalau nggak di Taif, di Riyadh. Nah, nanti bagaimana cara masuk ke Mekah? Cara masuk ke Mekah kita bekerja sama dengan syarikah bis, perusahaan bis yang memang memiliki tasreh resmi untuk dapat membawa jamaah masuk ke kota Mekah. Dan hajinya pun kita pakai tasreh resmi yang kita beli melalui pihak maktab, memang tidak melalui sistem, tapi resmi, artinya tidak mengambil jatah orang lain. Maktabnya insya Allah yaitu Maktab 93
tapi kita cuma pakai maktab Arafah aja. Di Minanya kita nggak ada, karena asumsinya begini, maktab Minanya itu sangat jauh, ya kan, biayanya pun lebih mahal. Nah, kita lebih pilih nanti dari hotel. Hotelnya nanti penempatannya kurang lebih ada di daerah Shisha bin Daud, di mana jaraknya kurang lebih 1 kilo, ya, atau di daerah Syari Sidki, jaraknya 600 sampai 700 meter menuju area Jamarot. Artinya jaraknya lebih dekat dibanding maktab Minanya. Ya. Jadi mungkin itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau ada pertanyaan silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Reza atas pemaparannya mengenai produk umroh dan program solusi dari Tanur, dan juga penjelasan lengkap juga dengan produk